Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka dan bertemu untuk belajar materi IPS hari ini. Sebelumnya, sebelum Ibu beranjak lebih jauh, alangkah lebih baiknya untuk KM silakan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk yang telah memimpin doa. Sebelumnya, Ibu mau mengabsen dulu. Kiranya ada teman-teman yang hari ini tidak masuk? Tidak. Tidak, berarti masuk semua ya? Ya, Bu. Coba dari Dea, Hadir. Deva, Hadir. Dwi, Hadir. Eka. Alhamdulillah karena semuanya hadir hari ini, maka kita langsung saja untuk memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya sudah siap belajar? Sudah. Alhamdulillah. Kalau gitu Ibu mau bertanya dong mengenai kebutuhan pribadi individu manusia. Coba dong sebutkan apa saja yang harus dipenuhi oleh manusia. Ada Makanan. ada makanan, ada Minuman. ada Pakaian. ada Rumah. Nah, itu semua adalah salah satu contoh bentuk barang yang harus dipenuhi oleh manusia dan termasuk ke dalam kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi. Lanjut, karena sekarang sudah memasuki jam pelajaran, maka kita mulai dari materi yang pertama. Oke, Kak? Yes. Oke, sebelum memasuki materi yang akan Ibu bawakan hari ini, kiranya teman-teman semua sudah menulis apa yang sudah Ibu berikan tugas pada minggu kemarin? Ya, Bu. Udah. Ibu mau tanya dong, kira-kira kalian tahu nggak apa saja yang kiranya manusia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Makan, minum, pendidikan, pakaian, rumah. Iya, betul sekali. Apa yang kalian paparkan atau apa yang kalian katakan itu memang semuanya benar. Itu termasuk ke dalam kebutuhan manusia. Akan tetapi ternyata kebutuhan manusia itu banyak sekali dan beragam ya. Apalagi kita itu di dalam masyarakat yang heterogen atau heterogenitas yang memiliki kebutuhan bermacam-macam. Untuk lebih mengetahui lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam kebutuhan manusia. Oke, dimulai dari yang pertama ada kebutuhan berdasarkan tingkatnya. Kira-kira tadi apa yang dikatakan oleh anak-anak semua mengenai makan, minum, pakaian, rumah, pendidikan itu termasuk ke dalam primer, sekunder, atau tersier? Primer. Betul sekali, ke dalam primer. Kita pilih lebih jauh mengenai kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus segera dipenuhi oleh manusia. Ya, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang tadi kalian sebutkan mengenai makan, minum, rumah, pakaian. Bayangkan kalau sekarang kita hari ini laparnya, masa akan dipenuhinya besok? Selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap, di mana kebutuhan sekunder hanya bisa terpenuhi ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contoh dari kebutuhan sekunder adalah misalkan apa coba? Sabun. Sabun, televisi, radio, motor, dan lain sebagainya. Jadi apabila ini memenuhi kebutuhan sekunder, maka kebutuhan primer harus terpenuhi terlebih dahulu. Selanjutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang luxurious atau kebutuhan yang mewah atau kebutuhan yang kiranya dapat dipenuhi oleh orang-orang tertentu saja, karena kebetulan untuk kebutuhan tersier ini cakupannya cukup
Tidak, Bu. Oke, lanjut berarti ke babak macam-macam kebutuhan berdasarkan waktu. Ternyata kebutuhan juga diklasifikasikan berdasarkan waktunya. Ada waktu sekarang dan ada waktu di masa yang akan datang. Kira-kira bisa menilik lebih jauh nggak untuk kebutuhan yang sekarang dibutuhkan? Kira-kira contohnya gimana ya? Makan. Iya, betul sekali. Apabila kita laparnya sekarang, maka harus dipenuhi sekarang juga. Gak bisa kita laparnya sekarang tetapi dibutuhinya besok. Itu nggak mungkin kan? Nah, selain itu juga kebutuhan sekarang adalah kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Ini satu dua dengan kebutuhan primer ya. Karena kebutuhan sekarang adalah kebutuhan pokok yang harus segera dipenuhi. Apabila sakit pergi ke dokter, apabila lapar harus makan, apabila haus harus minum. Selanjutnya ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan di masa yang akan datang adalah kebutuhan yang tingkatannya itu biasanya dibutuhkan dalam jangka waktu panjang. Misalkan asuransi jiwa atau misalkan pendidikan. Asuransi jiwa dibutuhkan di masa yang akan datang. Tidak bisa asuransi jiwa dibutuhkan Selain kebutuhan sekarang, ada juga kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan di masa yang akan datang ini jangka waktunya cukup panjang ya teman-teman. Jadi kebutuhan di masa yang akan datang itu diperlukan di masa yang akan datang atau di masa depan. Misalkan saja asuransi kesehatan, terus kemudian pendidikan, renovasi rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada macam-macam kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada jasmani dan rohani. Sudah bisa membedakan kan antara jasmani dengan rohani? Tidak, Bu. Ya, jasmani itu berdasarkan fisik dan rohani itu berdasarkan jiwa. Untuk jasmani sendiri, kiranya kebutuhan yang dibutuhkan oleh fisik kita, oleh badan kita, oleh jasmaniah kita. Misalkan apabila kita sakit, kita perlu ke dokter untuk berobat. Ya, kebutuhan jasmani, misalkan kita itu butuh olahraga untuk kesehatan fisik kita. Kita itu butuh berobat untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya ada kebutuhan yang bersifat rohani ya. Selanjutnya ada kebutuhan rohani, di mana kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa kita, oleh rohani kita. Misalkan saja berdoa atau misalkan saja Selanjutnya ada kebutuhan yang bersifat rohani. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan sifatnya yaitu rohani, di mana kebutuhan ini harus dipenuhi atau harus dijangkau untuk kesehatan jiwa kita. Misalkan saja agama atau kasih sayang. Dengan cara-cara itu, maka itu bisa melakukan atau bisa merefleksi pemulihan jiwa. Selanjutnya ada berdasarkan subjeknya. Ada individu dan ada yang kolektif. Ternyata kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya dari yang mulai individu sampai dengan yang kolektif ini dibutuhkan oleh manusia itu sendiri untuk kelangsungan hidupnya. Pertama, yaitu berdasarkan individu. Jadi kebutuhan berdasarkan subjek yang individu ini sangat dibutuhkan atau sangat berkaitan langsung dengan individu seseorang tersebut. Misalkan saja kita semua sebagai siswa-siswi tentu saja memerlukan pensil, penghapus, buku, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai seorang siswa. Akan tetapi untuk subjek yang kolektif ini karena bersama-sama, maka kolektif adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena segolongan atau sejumlah masyarakat membutuhkan apa yang sedang dibutuhkan pada saat itu. Misalkan saja musola untuk tempat sholat, puskesmas untuk tempat kesehatan masyarakat bersama. Sebelum ibu lanjut
Tidak. Tidak. Oke, lanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini seperti apa yang tadi telah Ibu singgung mengenai kebutuhan manusia itu banyak sekali dan sangat kompleks. Maka dari itu, tentunya pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih kebutuhan itu bisa sangat luas dan bisa sangat beragam. Nah, kebetulan untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada 4, mulai dari ekonomi, sosial budaya, fisik, dan pendidikan. Nah, dari yang ekonomi sendiri, biasanya orang-orang yang berpenghasilan tinggi dengan orang-orang yang berpenghasilan rendah itu akan sangat berbeda kebutuhannya. Misalkan, orang dengan taraf ekonomi tinggi akan membutuhkan mobil, akan membutuhkan perhiasan, akan membutuhkan barang-barang branded. Nah, ya, ada faktor yang mempengaruhi dari bidang sosial dan budayanya. Lingkungan dan sosial budaya akan sangat mempengaruhi tingkat kebutuhan manusia. Misalkan, orang yang ada di Papua dengan orang yang ada di Jawa memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan di Pulau Papua mungkin saja mengenai bahan bakar bensin, atau bisa saja mengenai produktivitas makanan yang lengkap. Akan tetapi orang yang di Jawa dengan tingkat sosial atau dengan tingkat budaya yang cukup kompleks, mereka juga akan membutuhkan beberapa barang-barang yang bersifat tersier atau bersifat mewah. Misalkan saja membutuhkan mobil yang mewah, membutuhkan barang-barang keluaran teknologi terbaru. Itu akan sangat terjadi ketika dilihat dari faktor sosial budayanya. Selanjutnya ada dari faktor fisik. Orang diciptakan, manusia itu diciptakan. Selanjutnya dilihat dari faktor yang mempengaruhi, yaitu fisik. Fisik, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan porsi dan postur yang berbeda-beda. Mulai ada yang tinggi, ada yang pendek, ada laki-laki, ada perempuan. Itulah keberagaman yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, karena tingkat atau karena keberagamannya itu, maka kebutuhannya pun akan sangat berbeda. Misalkan, perempuan perlu make up, perempuan perlu tas, atau misalkan perlu perhiasan dan lain sebagainya. Akan tetapi berbeda halnya dengan laki-laki yang misalkan hanya memerlukan pakaian, celana, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, model-model atau tren-tren pakaian perempuan biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya ada dari pendidikan. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan dari bidang ekonomi, ternyata pendidikan juga masuk mengenai faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Biasanya orang-orang yang berpendidikan tinggi akan berbeda kebutuhannya dengan orang-orang yang berpendidikan rendah. Orang yang lulusan sarjana dengan orang yang lulusan SD akan memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda, betul? Betul. Ya, misalkan orang dengan lulusan SD hanya memerlukan makanan atau bahan pokok yang harus dipenuhi untuk hari ini. Beda lagi dengan orang yang misalkan lulusan dokter, dia itu membutuhkan suatu tempat untuk praktek kedokterannya, misalkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut kepada faktor beragamnya kebutuhan. Lanjut mengenai faktor-faktor penyebab beragamnya kebutuhan manusia, yaitu bertambahnya jumlah penduduk. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya paling banyak. Nah, karena itu bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin kompleks juga kebutuhan-kebutuhan yang manusia yang harus mereka penuhi. Lanjut kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan sarana pengetahuan dan teknologi ini membuat manusia merasakan bahwasanya segala
Tidak, Bu. Baik, lanjut kepada alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah salah satu barang atau salah satu benda yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, ternyata alat-alat pemuas kebutuhan itu memiliki ragam macamnya. Ada dimulai dari bentuk, wujud, kelangkaan. Ya Allah. Ya, dimulai dari wujud, kelangkaan, hubungan, tujuan, dan sifat. Kita mulai dari macam-macam dan bentuknya. Mulai dari wujud. Yang pertama itu ada yang berwujud konkret dan ada yang berwujud abstrak. Kita lihat alat pemuas kebutuhan berdasarkan wujud dilihat dari konkret. Konkret adalah benda yang dapat dilihat, diraba, Let's go. dimulai dari wujud konkret. Wujud konkret adalah barang yang bisa dilihat ataupun diraba. Misalkan saja ada makanan, ada motor, ada mobil. Nah, semua barang-barang yang ibu sebut tadi termasuk ke dalam barang yang konkret atau barang yang nyata atau barang yang bisa dilihat. Selanjutnya kita melihat ke barang yang bersifat abstrak. Barang yang bersifat abstrak ini adalah barang yang tidak bisa dilihat atau barang yang hanya bisa dirasakan saja. Contohnya adalah pelayanan atau jasa. Biasanya teman-teman menggunakan jasa tukang pijat misalkan atau jasa ojek online. Itu jasanya tidak bisa terlihat tetapi bisa kita rasakan bahwasanya saya menggunakan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Selanjutnya ada macam-macam berdasarkan kelangkaannya. Ada barang bebas, barang ekonomi, dan barang island. Barang bebas adalah barang yang bisa kita dapatkan tanpa harus mengeluarkan biaya atau tanpa harus mengeluarkan atau tanpa harus memperjuangkannya. Misalkan kita itu menghirup udara bebas, apa kita harus bayar? Enggak. Kan? Karena itu udara, air, api itu merupakan barang bebas yang kita bisa dapatkan secara bebas, secara gratis, tidak perlu membayarnya. Selanjutnya ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang dikeluarkan atau barang yang sudah dipasarkan yang memiliki nilai ekonomi tentunya. Misalkan saja makanan yang ada di warung atau produk-produk yang kita gunakan, yang kita beli dengan uang, itu merupakan barang ekonomi. Selanjutnya itu ada barang ailit. Barang ailit ini hubungannya dengan barang bebas. Kenapa? Karena barang ailit ini adalah barang yang biasanya dibutuhkan tetapi karena keadaannya terlalu banyak maka menjadi musuh manusia. Misalkan pada saat kekeringan kita membutuhkan apa? Air. Membutuhkan air. Akan tetapi karena barangnya ini berlebihan maka air itu menjadi Jir. banjir. Iya, karena barangnya itu berlebihan maka dimasukkan ke dalam barang ailit. Misalkan saja kita butuh api untuk memasak, akan tetapi karena apinya itu terlalu banyak maka akan terjadi kebakaran. Nah, itu dia. Itu yang harus kita hindari dari barang ailit tersebut. Selanjutnya ada macam-macam barang berdasarkan hubungannya. Ada barang pengganti dan ada barang pelengkap.
Misalkan saja ada tas, ada pakaian, ada sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Itu termasuk kepada barang-barang bergerak atau barang-barang yang bisa dipindahkan ke lain tempat. Selanjutnya ada barang yang sifatnya itu tetap. Misalkan saja barang yang sifatnya tetap ini adalah barang yang tidak bisa dipindahkan atau sifatnya tetap, ya udah di situ aja, tidak bisa kemana-mana. Misalkan saja kebun, sawah, rumah, dan lain sebagainya. Dan barang-barang yang tadi ibu sebutkan dimasukkan kepada barang yang sifatnya Tetap. tetap. Iya, terima kasih sebelumnya. Sampai yang di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Silakan bentuk 4 kelompok berdasarkan tempat duduk saja. Yang depan, yang belakang, yang belakang, yang depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sudah terbentuk kelompoknya? Udah, Bu. Oke, kalau seperti itu, silakan kalian diskusikan apa yang tadi ibu jelaskan mengenai kebutuhan manusia. Kalian sebutkan beberapa kebutuhan manusia, kemudian klasifikasikan berdasarkan faktor, berdasarkan alat pemuas atau macam-macamnya, dan berdasarkan Oke, karena sudah terbentuk kelompoknya, berarti di sini ada 5 kelompok ya. Ya. Karena dibentuk 4-4. Ibu mau menjelaskan mengenai tugas yang akan dilakukan pada minggu depan. Jadi setiap kelompoknya menyebutkan beberapa barang kebutuhan manusia, kemudian diklasifikasikan berdasarkan macam, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan alat pemuasnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan ke ibu minggu depan, harus nanti tugas dikumpulkan dalam bentuk seperti ini, dijilid rapi dan harus sesuai dengan tema yang tadi ibu berikan. Kemudian sebagai penutup kali ini, ibu mau tahu dong siapa yang mampu menyimpulkan dari akhir dari pertemuan kali ini. Ibu meminta 1 siswa untuk menyimpulkan apa yang tadi ibu terangkan pada hari ini. Coba Fatku, sebutkan faktor-faktor penyebab beragamnya kebutuhan. Ada sifat manusia, Sifat manusia, terus adanya penemuan, perubahan taraf hidup, taraf hidup, bertambahnya penduduk, dan perkembangan iptek. Yang lainnya paham? Paham. Oke, karena yang lainnya paham, kiranya pertemuan kali ini kita cukupkan. Siapa KM-nya? Saya, Bu. Silakan untuk membaca doa penutup pelajaran kali ini. Sebelum kita bubar, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian harinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.